Siapa? Adit. Lihat ini perlakuannya ya. Ini digembok. Kamu berapa orang? Kemana? Sana. Ada orang. Yuk, yuk. Pas tok. Udah lama tinggal di sini, Dit? Udah lama ya? Mana rumahnya ini? Oh, ya. Ada ibunya? Ibu udah mana? Oh, bapak? Bapak ada lagi. Oh iya. Oh, tinggal di sini rumah sendiri? Oh, dari kakek ya? Bapaknya bapak. Oh iya. Orang tuanya pada waktu itu sudah memohon dan Saya Iqbal, Pak, nasihat khusus Presiden Prabowo. Udah angkat tangan saya berkata, udah saya nggak punya, paksa anak saya pulang paksa anak saya. Iya. Ini ada pulang ngurus saya Pak, ada tiap hari ada makan saya kirim. Iya. ya. 21 Ada berapa anak Bapak? Ini yang keberapa, Adit? Yang ketiga. Pokoknya negara akan melindungi rakyatnya, Pak. Melindungi Bapak, melindungi Adit. Itu persen, Pak. Pesan Presiden Pak Prabowo. Salam cinta dari dia. Kasihan Nggak usah takut, nggak usah takut, Pak. Lagi yang gajinya cuma 500.000 itu kelewatan. Insya Allah Tuhan kasih kerjaan yang lebih bagus. Amin. Ya, nanti Bang Petrus akan bantu. Siap. Nanti koordinasi terus dengan saya. Siap, Bapak. Kita akan Polri juga. Siap. Untuk sungguh-sungguh mendapatkan keadilan. Ya. Dia mikirin dia mulu, Pak. Karena sampai sakit 3 hari seperti kemarin Pak. Lulus SMA ya? SMP ya. Sekarang kerja di mana? Belum ada. Kamu ikut saya aja deh, kerja sama saya ya. Ya, ntar saya kerja sama saya dulu. Siap, Nanti Bapak. ikut saya di Siap. PKP ya. Siap. Ikut di kantor saya aja ntar Siap. kerja. Biar Bapak punya penghasilan. Saya gaji upah minimum. Kerja sama saya aja. Ya. Insya Allah kita bayar upah minimum di kantor saya. Di Tamrin ya. Siap, Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih, Sampai Bapak. jumpa ya. Siap, Bang Petrus. Bapak. Siap. Sehat selalu ya. Siap, Ya. Bang Terima kasih ya. Siap. Jaga Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, Kawan-kawan, terima kasih ya semuanya ya. Iya Pak, sehat selalu Pak. Ya, mau ke dan tentara dulu. Siap Pak. Yang masalah PHK. Uish. Dan tentara harus ikut tanggung jawab. Saya minta izin pada Presiden tadi pada waktu HUT Bayangkara, beliau akan hadir di Cikeas Brimob untuk menengok dan memastikan kondisi daripada adik kita ini, Saudara Tegar. Saya hanya diminta ingin memastikan sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh agar hak-hak buruh yang melekat pada 3 orang yang disekap, diduga disekap dan juga diduga dirantai dalam keadaan baik-baik saja dan hak-haknya tidak diabaikan. Oleh karena itu yang ingin saya pastikan pertama, segala pengobatan yang terkait dengan kasus ini menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua, ingin memastikan bahwa Saudara Petrus tidak bekerja di bawah tekanan. Siapapun dia, dari manapun tidak boleh menekan Saudara Petrus dan kawan-kawannya. Sebagai LBH Kalimantan Barat, biarlah hukum ditegakkan. Ya, dan yang ketiga, memastikan kondisi psikis dan fisik daripada Tegar dan 2 orang lagi yang namanya Muhammad Rafli dan Adit dalam kondisi baik-baik saja dan tidak mendapat intimidasi atau ditakut-takuti. Ya, karena perlakuan merantai dan menyekap adalah tindak kejahatan kriminal sekaligus pelanggaran HAM. Karena itu tadi juga setelah acara HUT Bayangkara saya menyampaikan kepada Kapolri untuk memberikan atensi kepada korban-korban ini dan harus dipastikan siapapun pelakunya harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, harus dipastikan tidak boleh ada kejadian yang sama terulang kembali di negara yang bersilakan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tindakan biadab, tidak beradab. Saya yakin tadi Pak Kapolri juga sudah memberikan atensi kepada Polda, Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Kapolres Jakarta Pusat ya. Ya. Mohon
segera memberikan atensi dan memberikan perlindungan. Kalau perlu kita bawa ke LPSK kalau emang ada intimidasi-intimidasi lainnya. Negara bertanggung jawab sebagai penasihat khusus presiden. Saya membawa pesan presiden, negara bertanggung jawab kepada rakyatnya. Tentang kalaulah ada tuduhan, Saudara Tegar dan kawan-kawan ini melakukan tindakan hukum, kan belum diproses, kan belum diperiksa, bahkan belum disidangkan. Nggak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri. Ya. Dan yang terakhir saya ingin memastikan hak-hak Tegar dan kawan-kawan ini, hak upahnya, hak jaminan sosialnya, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak selama bekerja harus dipenuhi oleh pengusaha. Pengusaha udah dibawa ke kepolisian ya. Siap, sudah Bapak. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada tindakan-tindakan di luar peri kemanusiaan. Merantai, menyekap, bahkan hampir 2 minggu. Dan tadi saya dengar juga mengarak. Siap mengarah. Di hadapan masyarakat. Ini sudah seperti zaman purba. Ya, hukuman yang berat harus diberikan kepada pengusaha yang memperlakukan manusia seperti binatang, seperti Ikras. Masih agak sedikit trauma dalam apa yang udah saya alami saat ini sih, Pak. Itu saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, melakukan menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan. Ya. kalau boleh tahu uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Iya. Sudah memberi berapa? Atau kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, siapa Ya, namanya? si Martin. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk pemintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak Mas? Misalnya Mas ngasih 50 juta akan dilakukan? Ada itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama dapat ancaman seperti itu. Kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa satu hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres, anggota Polres. Namanya inget nggak? Saya tahu persis orangnya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu. Di Tangerang, yang satunya masih dalam pengawasan kita, Bapak.